Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muthalib. Saat ini saya sebagai seorang mahasiswa dari program studi psikologi di Universitas Insan Cita Indonesia, angkatan batch 3. Pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu gangguan kecemasan dari berbagai perspektif teori dan juga kasus. Nah, materi ini merupakan tugas dari mata kuliah psikologi abnormal yang diampu oleh Ibu Nurma Ayu Safitri Purnomo, sarjana psikologi, magister psikologi, dan psikolog. Rekan-rekan semua, sebagai pengantar, apa itu sebenarnya gangguan kecemasan? Kita seringkali mendengarkan apa itu gangguan kecemasan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Gangguan kecemasan sebenarnya bisa dimaknai sebagai gangguan psikologis yang umum dan sering terjadi. Nah, apa tandanya? Tanda yang sering terjadi atau ciri umum yang terjadi yaitu kecemasan atau rasa khawatir yang berlebihan dan sering kali terjadi atau menetap pada seseorang. Dalam banyak kasus, gangguan kecemasan ini bisa menimbulkan efek yang negatif apabila tidak bisa dikontrol oleh seseorang atau orang tersebut. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan di sini tentang apa itu gangguan kecemasan dari berbagai aspek teori yang mungkin bisa memberikan banyak informasi terkait bagaimana sih penanganannya, seperti itu. Oke, ada beberapa teori dan juga banyak teori yang menjelaskan dari gangguan kecemasan ini. Salah satunya adalah teori dari psikoanalisis yang mana dicetuskan atau dijelaskan oleh Sigmund Freud. Nah, kecemasan akibat konflik identitas, ego, dan superego yang mana mendorong adanya mekanisme pertahanan ego. Nah, teori ini pada dasarnya memiliki kekuatan. Dalam teori kecemasan yang menurut psikoanalisis ini, bahwa kecemasan ini terjadi dalam diri seseorang, ya, yang mana kekuatannya itu dia dapat menjelaskan sebuah ketidaksadaran yang terjadi dalam seseorang. Nah, kemudian dalam teori ini juga menjelaskan akar dasar dari sebuah teori dari kecemasan itu. Nah, namun ada juga kelemahannya, yaitu bahwa melalui teori psikoanalisis, yaitu gangguan kecemasan ini sulit dikaji secara empiris. Nah, kemudian pendekatannya cukup lama. Gitu. Nah, kemudian selain teori psikoanalisis, ada teori kedua. Nah, teori ini disebut sebagai teori behavioristik. Nah, teori ini dicetuskan oleh Watson dan Skinner. Nah, teori behavioristik ini fokus pada kecemasan hasil belajar, sehingga penanganannya pun juga fokus ataupun mengkaji tentang bagaimana kondisi klasik dan juga aspek lainnya. Kemudian dari kekuatan dan kelemahan, teori behavioristik ini menjelaskan memiliki kekuatan bahwa kajian tentang behavioristik ini dapat terukur dan juga praktis digunakan. Kemudian dalam banyak kasus, teori-teori yang digunakan itu atau teknik terapinya itu sudah cukup banyak dalam mengatasi permasalahan dari gangguan kecemasan. Namun, kelemahan yang muncul dari teori behavioristik ini adalah yang mana proses mental seseorang itu seringkali terabaikan atau tidak menjadi aspek penting dalam penanganan gangguan kecemasan tersebut. Nah, setelah kita ke teori psikoanalisis dan juga behavioristik, kita akan ke teori kognitif. Nah, apa itu teori kognitif? Teori ini berhubungan dengan pola pikir irasional seseorang yang kemudian mendorong lahirnya sebuah kecemasan dalam seseorang. Nah, kemudian ini muncul karena adanya distorsi kognitif yang kemudian dapat memicu kecemasan. Nah, teori kognitif ini dicetuskan oleh Aaron T. Beck yang mana memiliki beberapa kekuatan dan juga kelemahan. Nah, teori ini difokuskan pada aspek yang berbasis
bukti dan juga pendekatan CBT yang efektif. Namun ada kelemahannya juga, yaitu bagaimana teori kognitif ini kurang mengkaji aspek emosi di alam bawah sadar. Nah, selanjutnya setelah kita belajar tentang 3 teori, yaitu psikoanalisis, behavioristik, kognitif. Nah, teori yang keempat adalah biologis, teori biologis. Nah, ini berkaitan dengan kinerja otak. Nah, teori ini menjelaskan tentang ketidakseimbangan neurotransmitter, yaitu yang berkaitan juga dengan faktor genetik dan kondisi brain ataupun otak seseorang. Nah, kemudian yang pada akhirnya dalam teori biologis ini dia akan mendorong atau menyebabkan respon fight ataupun flight seperti itu. Nah, sedangkan kelemahan dari teori biologis ini pertama memiliki kajian dasar fisiologis yang jelas, karena tadi berdasarkan aspek biologis dari seseorang berkaitan dengan brain ataupun otak. Nah, kemudian dalam proses pengobatannya itu sudah banyak penggunaan obat ataupun pendekatan atau terapi yang efektif, namun kelemahannya adalah pada aspek psikososial. Nah, sebenarnya dari 4 teori tersebut, baik itu teori psikoanalisis, behavioristik, kemudian teori kognitif dan juga biologis, kita sebenarnya mengetahui bahwa ternyata gangguan kecemasan itu bisa jadi disebabkan oleh banyak variabel, baik variabel psikologi seseorang, kemudian biologi seseorang, kinerja otak ya, kemudian bagaimana pola perilaku, pola asuh dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dari keempat teori tadi kita mengetahui bahwa pendekatannya pun akan berbeda, baik efektivitasnya ataupun penanganannya yang baik. Terus kemudian kita akan lanjut lagi ke aspek gangguan kecemasan itu tersebut. Nah, dalam banyak kasus gangguan kecemasan yang mengganggu adalah gangguan kecemasan yang berlebihan dan menetap. Ya, seringkali setiap orang misalkan ingin mengikuti sebuah lomba, kompetisi, itu seringkali kita cemas. Nah, pada aspek-aspek tersebut mungkin kita tidak bisa menyebutkan sebagai gangguan kecemasan yang mengganggu, karena pada dasarnya itu muncul di momen tertentu. Tetapi pada orang yang mengalami gangguan kecemasan yang akut, dia akan muncul secara berulang, secara intensitas yang sering, dan juga menyebabkan penurunan produktivitas baik secara pribadi ataupun secara kinerja seperti itu. Jadi gangguan kecemasan itu akan bisa disebut gangguan kecemasan apabila sudah mengganggu kinerja dari seseorang tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa kasus ataupun contoh yang bisa disebut gangguan kecemasan. Salah satu yang sering terjadi di dunia mahasiswa adalah kecemasan seseorang, khususnya mahasiswa, ketika akan presentasi. Nah, ini wajar sekali ya, ketika presentasi kita mungkin tidak terbiasa, kemudian di hadapan banyak khalayak, baik itu dosen, baik itu mahasiswa, rekan sejawat. Nah, kita khawatir ketika tidak bisa menjelaskan dengan baik. Nah, kemudian gangguan kecemasan ini tidak juga berdampak pada aspek psikologis dari aspek fisik, misalkan gemetar, tidak bisa bersuara, suara habis, kemudian apa yang ingin dipresentasikan hilang. Nah, dalam banyak kasus orang-orang ini masih bisa menguasai, namun dalam banyak kasus, ada beberapa kasus juga menjelaskan bahwa gangguan kecemasan ini dapat menyebabkan orang pada akhirnya memilih lari ataupun tidak perlu presentasi karena saya khawatir saya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Jadi pada kasus yang akut orang bisa menghindari seperti itu. Nah, oleh karena itu ini yang disebut gangguan kecemasan dapat mengganggu produktivitas seseorang. Seperti ya. Selanjutnya adalah bagaimana sih menangani gangguan kecemasan itu? Teman-teman semua, yang seperti dijelaskan di awal tadi bahwa gangguan kecemasan itu banyak sebabnya seperti itu. Apabila seseorang memiliki gangguan kecemasan yang disebabkan karena trauma di masa lalu, misalkan
seseorang yang pernah naik motor, kemudian eh, pernah mengalami kecelakaan sehingga ketika dia menaiki kendaraan khususnya motor, sehingga dia takut akan terjadi kecelakaan, kemudian tabrakan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu penanganannya pun juga harus pada aspek penyembuhan atau penyelesaian trauma itu. Kemudian apabila seseorang mengalami gangguan kecemasan yang disebabkan variabel kinerja otak, tentu pendekatannya, penanganannya, dan solusi yang diterapkan tentu terapi terhadap kinerja neuronnya. Seperti tadi jelaskan, salah satu hal yang menyebabkan dalam teori biologis ya, bahwa ketidakseimbangan neurotransmitter seseorang itu dapat menyebabkan gangguan kecemasan. Nah, kemudian apabila gangguan kecemasan itu terjadi karena ketidakmampuan mengendalikan emosi. Nah, itu berarti salah satu cara ataupun solusi yang bisa dihadapi dalam menyelesaikan masalah gangguan kecemasan ini adalah tentu mengendalikan emosinya. Oleh karena itu, setiap individu yang mengalami gangguan kecemasan tentu pendekatan yang harus diberikan atau terapi atau approachment kepada orang tersebut tentu berbeda sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan masalahnya, sesuai dengan apa yang diperlukan. Oleh karena itu, dalam penjelasan ini saya ingin teman-teman tahu semua, kita mengetahui bahwa setiap gangguan kecemasan memiliki khas, ciri, dan juga perilaku yang berbeda. Selain itu, penanganannya, solusinya tentu membutuhkan solusi yang berbeda pula. Oke, demikian presentasi saya pada hari ini, penjelasan tentang gangguan kecemasan yang dihubungkan dengan 4 teori besar, yaitu teori psikoanalisis, behavioristik, kemudian kognitif, dan juga biologis. Telah saya jelaskan beserta contoh-contoh yang sering terjadi. Terima kasih, semoga ini memberikan pemahaman dasar kaitannya dengan apa itu gangguan kecemasan dan bagaimana pembahasannya dari aspek teori dan juga contoh-contoh yang bisa diselesaikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan dan semoga teman-teman mendapatkan informasi baru ataupun informasi yang bermanfaat berkaitan dengan gangguan kecemasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.